Bisa mulai, Bang. Oke, kita mulai ya. Oke. Sekarang kita unmute YouTube dulu. Udah panggil terus mahasiswa ketua. Halo Bung Kaidir, kita mulai ya. Udah lengkap pisang goreng, udah lengkap belum? Siapa nih guru kok satu kayak kok belum? Oh, mah dang bloy le. Yo asbak peh pernah samping oh. Iya jatuh. Di depan itu nggak bisa. Oke ya, kita mulai ya. Bung Kaidir, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita hari ini bincang santai lagi bersama saya Mas Riyadi Sambo. Hari ini malam ya. Malam ini kita kedatangan tamu paling fenomenal ini, Bung Kaidir Rashid. Ya, Bung Kaidir Rashid ini. Bung Kaidir Rashid ini panggilannya Kaidir ya? Ya. Saya panggilnya Bung saja deh karena masih muda kan. Teman-teman harus tahu, Bung Kaidir ini dengan saya teman lama ini. Beliau ini dulu di Fakultas Ekonomi Universitas Malik Saleh. Kampusnya itu era itu di Gedung Skopindo sekarang ya. Ya. Nah, saya kan di Ilmu Komunikasi FISIP. Dulu anak-anak FISIP itu sering jalan-jalan tuh ke ekonomi. Karena banyak gadis cantik. Terus Bung Kaidir ini sekarang sekretaris Ikatan Guru Indonesia. Singkatannya IGI, Kabupaten Aceh Utara. Dia senang dipanggil KAG. KAG itu Kaidir apa Gampung. Nah, soal nanti gimana riwayatnya bisa panggilannya KAG itu kita tanyakan nanti ya. Teman-teman yang berbahagia, ini kita bicara soal guru dipuji dan guru digergaji. Saya pikir perkenalan dengan Bung Kaidir ini sudah jelas lah ini ya, sudah cukup panjang ini. Kalau prestasi nanti kalian tanya sendirilah. Kita ini siaran live lewat Bakata On TV. Jadi teman-teman yang sedang berada di jalan, sedang di luar, bisa sambil makan gorengan, sambil ngopi, siratannya juga bisa ya. Oke Bung Kaidir, kita ini kan banyak persoalan ini soal guru kan. Pertanyaan pertama kita jangan yang serius-serius dulu. Kita ini yang agak lebih santai sajalah dulu ya. Jadi ceritanya dulu itu, Bung Kaidir itu kok bisa jadi guru gimana ceritanya? Kan kuliahnya ekonomi itu kan? Ekonomi manajemen ya? Ya, betul. Ah, gimana ceritanya itu? Ceritalah. Saya udah ada kopi nih Bung Kaidir. Kita sambil ngopi ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bung Mas Riyadi Sambo dan kawan yang tergabung dalam apa nih bincang santai kalau kata Bung Mas Riyadi Sambo. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau untuk memperkenalkan diri, saya rasa semua sudah kenal, ya kan? Apalagi di di dunia maya. Orang populer itu memang terkenal. Orang populer itu mudah kali sekarang. Yang buat yang aneh-aneh udah terkenal kita, ya kan? Oke, jadi kalau pertanyaan tadi kenapa bisa jadi guru? Saya kan bukan dari disiplin dari FKIP. Malah saya dari ekonomi manajemen non guru ya. Ya. Kita alumni Unimal cuma beda kelas, beda stambuk lah. Oke. Bung Kaidir dulu tamat tahun berapa ya? Saya tamat 2008. Saya masuk mahasiswa abadi lah. Oh, duluan ente tamat. Saya 2009.
Jadi kita 2008 masuk 2001, maka saya katakan saya bagian dari mahasiswa abadi. Kalau itu Aceh masih konflik. Iya. Ya kan, maka syukur-syukurlah negeri Aceh pernah konflik sehingga saya bisa kuliah. Yang rencananya sama SMA saya nggak mau kuliah lagi. Ya, tapi karena takut digebukin TNI, jadi kuliah aja gitu kan. Itu pasti ya kan. Oh, ini sedikit Bung Dimas. Jadi banyak yang WA saya, japri saya ini ingin bergabung langsung katanya. Boleh. Silakan gabung via Zoom, silakan gabung via YouTube juga boleh, nggak apa-apa. Ini kan ngobrol santai aja ini. Tapi santai-santai gini kita serius. Gimana Bang? Cocok Bang? Ini samping saya ada anak saya loh. Nih. Ini. Ini si Abang. Ya, bentar. Dedek sini. Nah, ini ada anak saya nih. Kita santai aja ya. Sudah, anak-anak sekarang. Ya, Mama jangan tanya mamanya lah. Mamanya urusan belakang lah itu. Betul nggak Bang? Udah, anak-anak sana geser. Oke, lanjut Bung Kadir. Cek sound Bung Kadir. Kayaknya ada gangguan internet ini Bung Kadir ini. Saya nggak tahu itu posisinya di mana tadi ya. Halo Bung Kadir. Sudah terhubung kembali? Nah, ini dia ini kendala kalau online ini. Tapi tak apa. Nah, udah. Bung Kadir udah bergabung kembali. Bung Kadir itu posisinya di mana itu? Di rumah. Saya pakai WiFi tadi, rupanya jaringannya tidak begitu bersahabat. Jadi ini saya sudah ganti dengan hotspot. Pakai hotspot. Jadi ini kayaknya udah banyak kali yang bergabung nih, karena banyak kali yang tadi yang kawan-kawan japri saya minta link Zoom-nya. Selamat datang Bu Megawati SPD. Guru tuh suka pakai gelar ujung ya. Oke, lanjut Bung Kadir. Pertanyaan pertama tadi, gimana ceritanya Bung Kadir bisa jadi guru? Pendidikannya SE. Jadi tamat 1999. Saya kala itu karena konflik dan saya waktu itu tidak mau kuliah, jadi saya hijrah. Sedap. Hijrah. Nah, karena sebaik untuk mengubah nasib, selain daripada harus punya cita-cita etikat yang kuat, juga harus hijrah. Itu salah satunya. Hijrah saya karena waktu itu mungkin kita masih belum berpikir secara luas. Saya hijrah ke Aceh Timur Idi. Ngapain situ? Saya jadi tukang ojek. Nasibmu der. Lanjut. Jadi tukang ojek di sana lumayan Pak Bung Dimas. Oh ya? Karena kan kalau masa ikan masa di laut itu banyak ikan itu kita dapat banyak itu. Karena sewanya itu mereka yang ke laut, yang yang melaut lah. Jadi lumayan lah. Sehingga lambat laun dengan kondisi Aceh yang pada saat itu sudah agak memanas, sudah mulai memanas, sehingga jadi waktu itu kita tidak dengan maksudnya kita bukan terlibat, tapi karena gabung kayak gitu, jadi sehingga jadilah yang kita dikatakan maksudnya kita sudah menjadi dibilang sebagai simpatisan. Padahal kita hanya sebagai tukang ojek. Oh, era itu ya, iyalah, ya kan? Seperti itu Bung Dimas. Sehingga saya hijrah kembali lagi ke Kota Makmur, tepatnya Buloh Bergang, kampung halaman. Namun halamannya tidak seluas halaman rumah Bung Dimas ya. Wah, rumah saya kan halamannya paling gede. Yalah, yang namanya rumah pejabat teras. Terasnya aja gitu kan. Oke. Jadi 2001 April saya daftar di Unima. Kala itu Unima masih swasta.
Jadi saya daftar di Unima. Seiring dengan saya masuk di Unima, maka saya honor di SMP 3 Kota Mamut. Honor di situ, gaji saya waktu kala itu 25.000 per bulan. Maka kalau kita lihat sekarang, gaji honor murni itu udah lumayan kali, 300.000 sampai ada yang 750, ada Sebentar. Honor murni itu maksudnya gimana? Honor yang dikeluarkan SK-nya oleh bupati atau gimana tuh? Ya, honor murni itu honor yang dikeluarkan SK oleh bupati. Oke. Jadi tanda tangan SK-nya bupati. Kalau sekarang Cekmat kita. Cekmat ya. Cekmat kita. Utara. Pengabe hati mangat itu. Kalau dulu saya kala itu sebelum gaji honor daerah, saya honor lillahi ta'ala juga seperti kawan-kawan yang sekarang ini banyak juga honor lillahi ta'ala di dunia persilatan guru, ya kan. Jadi kala itu saya 25.000 per bulan. 25.000 ya? Ya. Kalau bisa saya hidup itu ya? Oh iyalah, karena itu ya kan. Jadi memang kalau kita ceritakan kalau dibuat novel itu sudah ini jelas juga ini banyak. Kalau dibuat novel itu udah berjilid-jilid itu ya? Oh ya, jelas kan paling seru tuh. Ya kan? Setelah itu 2001 saya mulai honor murni. Honor lillahi ta'ala. 2003 saya honor daerah. Kala itu 150.000. Bentar dulu, saya potong dulu sampai situ. Bentar dulu. Honor daerah itu pakai jurusan orang dalam juga atau enggak? Oh, itu kala itu saya dengan Kepseknya, dengan kepala sekolah. Oke lah. Terima kasih Bapak Kepsek ya kan. Enggak pakai setor lah. Oh, enggak pakai setor. Pakai lobby lah, pakai lobby. Oh, enggak lah. Lanjut Bang Kadir, lanjut. Ini 2003. Bentar dulu, saya sapa dulu ini teman-teman, ada IG Aceh, ada Ibu Pauzah, Martini, Mas Wadi dan lain-lain. Ini bebas Bu ya, bisa sambil ngerokok, bisa sambil apa-apa. Lanjut Bung Kadir. Oke, siap. 2003 saya honor murni, selanjutnya 2007 saya waktu itu sudah keluar CPNS. 2008 saya PNS dengan waktu itu presidennya SBY dengan status pemudihan. Ya. Oh, pemutihan K2 itu ya? Ya, enggak ada K2, K1 enggak ada. Oh, enggak ya, cuma langsung pemutihan. 2008 pemutihan, saya PNS 2008 kala itu. Selanjutnya karena PNS saya dengan ijazah SMA. Pas 2008 tamat S1. Namun waktu itu belum bisa kita usulkan untuk ijazah S1-nya dikarenakan kita bukan dari guru. 2009 saya ambil akta 4. Saya ikut akta 4 dari PT IKI Jabodetabek. 2009, selanjutnya 2013 baru kita buat penyesuaian. 2013 penyelesaian ijazah S1 sehingga saya 3A golongan menjadi Kaidir SI. 2013 sertifikasi, ikut sertifikasi juga 2013. Insya Allah sampai sekarang masih dan saya sering dimutasi karena saya guru. Kalau jangan sampai ke situ dulu. Nanti kita bahas itu soal itu siap. Ya. Oke, siap. Nanti berat kali. Kan ini penonton ini kan penasaran ini. Jadi ceritanya Pak Kaidir, tagline KAG, Kaidir apa Gampong itu gimana ceritanya itu? Oh, kalau saya pertamanya memberi nama di Facebook itu Kaidir Rashid. Rashid itu nama ayah lah ya.
Ya, karena saya melihat di dunia maya itu kita harus punya strategi di medsos itu. Oh iya. Jadi Lanjut Bung Khadir, nggak apa-apa. halo, jadi kala itu saya berpikir begini, saya tidak mau disalahkan. Halo? Ya, lanjut Bung Khadir. Jadi saya beri nama apa kampung. Tujuan saya kala itu yang pertama, di saat saya ngomongnya salah atau menyampaikan unek-unek atau menyampaikan sesuatu pada kawan-kawan itu salah, saya suruh maklum karena saya apa kampung. Oh, itu juru selamat. Itu nggak fair. Itu juru selamat namanya itu. Ya seperti itulah. Juru selamat itu. Jadi kalau salah nanti orang bilang wajarlah kan apa kampung gitu kan? Iyalah. Ya. Seperti itulah Bung Dimas. Oh ya, baiklah. Teman-teman yang berbahagia, saya tadi WhatsApp Kepala Dinas Pendidikan Aceh Utara, Pak Saipullah, dan mengajak beliau atau orang-orang yang dia suruh untuk ikut gabung ke forum ini. Pesannya dibaca tapi tidak dijawab. Tapi tidak penting juga sih itu. Tidak penting juga sih itu apakah beliau mau bergabung atau tidak. Terpenting itu adalah pesan yang disampaikan oleh Bung Khaidir itu mewakili guru-guru se-Aceh Utara ini sampai ke beliau. Kira-kira gitulah. Nah, gitu ya. Terus Bung Khaidir, ceritanya berikutnya itu. Ya. Ini kan guru kita ini banyak, rame. Ya kan? Tadi ada bakti murni sebutannya. Ada apa lagi sebutannya Bung Khaidir? Bakti murni, honor lillahi ta'ala. Nah, ada honor lillahi ta'ala. Honor lillahi ta'ala itu definisinya kurang lebih itu tidak ada gaji bulanan, hanya belas kasihan kepala sekolah. Kira-kira gitu kan ya? Ya. Terus itu pesannya apa ini, Bung Khaidir? Maksudnya pesannya apa? Untuk guru honor atau honor murni atau honor lillahi? Untuk pemerintah kita lah. Oh, kalau untuk pemerintah, ini mengenai dengan kebijakan keputusan Bupati yang ada sebagian media menulis bahwa Aceh Utara bangkrut. 4.000 honor tidak dibayarkan sejak 12 bulan untuk gaji honor mereka. Ada juga media yang menuliskan bahwa 4.000 guru honor, 4.000 honorer tidak bisa dibayar gaji untuk 2021 dalam 12 bulan, tapi 7 bulan saja. Ringkasnya kan gini, guru itu kerjanya 12 bulan, tapi gajinya yang ada itu 7 bulan gitu. Ya, maksud Bung Dimas, ini kebijakan apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk dinas pendidikan? Ya, kemarin saya WhatsApp tuh kepala dinas kita yang ganteng itu kan, kepala dinas pendidikan itu. Beliau jawab gini, konfirmasi ke dinas DPKAD Bu Salwa katanya. Ya. Beliau tidak ada menjelaskan. Itu sebelum disebut 7 bulan itu ada dijelaskan ke para guru enggak ya? Enggak ya? Diam-diam langsung ketuk palu, pokoknya yang ada duitnya itu 7 bulan gitu. Kayak gitu kira-kira. Kayak gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan kemudian, gimana caranya mereka kerja 12 bulan? Uangnya yang ada 7 bulan, itu kan gimana caranya itu menurut Bung Khaidir tuh? Oh, kalau menurut saya itu sebenarnya kalau berbicara masalah guru itu unik dan ya? seksi lah. Seksi lagi. Karena profesi guru ini berbeda dengan profesi yang lain.
Karena guru, kalau kita lihat secara umum, profesi guru itu adalah profesi di mana dia melayani jasa. Maksudnya dia menjual jasa atau dia berhadapan dengan makhluk hidup, artinya berhadapan dengan anak-anak manusia. Berbeda dengan profesi yang ada saya bilang di profesi yang lain. Misalnya kalau kawan-kawan dari kantor yang bukan guru itu kan mereka hanya melayani kertas. Saya rasa kalau kita buat perbedaan itu, kalau guru dia hampir setiap hari dia melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya, profesi guru. Tapi kalau di kantor-kantor saya lihat itu tidak setiap hari yang merepotkan. Nah, poin Bung Haidir apa? Kalau menurut saya untuk guru itu memang harus dipikirkan solusi yang bagus, yang intinya jangan dikorbankan guru honor murni ini hanya untuk bulan, tapi harus dibayar 12 bulan. Harus 12 bulan. Iyalah, harus 12 bulan. Ini kan biar kita fair kan. Pengetukan anggaran itu kan bukan hanya Bupati Cik Mat saja kan. Ya. Tapi kan juga DPR tuh. Ya. Nah, DPR apa kabar ini DPR? Ada komunikasi enggak dengan kawan-kawan DPR tuh yang katanya wakil rakyat itu kan? Kita sudah komunikasi dengan salah seorang dari komisi yang membidangi pendidikan, komisi E. Mereka mengatakan bahwa itu keputusan dari eksekutif. Ya kalau dia nggak ketuk palu kan nggak juga. Seperti itu kata yang kawan kita yang di situ, mengatakan ini keputusan dari eksekutif. Oh gitu. Saya bilang jurus ngelesnya DPR gitulah kira-kira ya. Oh ya jelas lah. Jadi mereka sebenarnya sudah menawarkan beberapa solusi. Saya tanyakan ke Dewan, apakah ini sudah ditawarkan solusi-solusi yang lain, yang lebih terhormat, yang lebih bermartabat, dengan mengingatkan kawan-kawan yang memang hari ini tenaga-tenaga mereka sangat menentukan masa depan anak negeri, khususnya di guru yang kita bilang sama kawan kita yang di DPR. Jadi solusi lain ada sebenarnya, kata beliau itu, semisal ada yang bisa dipending, misalnya kata beliau seperti pembayaran lampu jalan itu banyak sekali itu, berapa anggarannya per tahun. Ya, harusnya pemerintah pending dulu. Bisa utang istilahnya. Bisa utang pada yang namanya PLN itu kan punya BUMN ya. Ya betul. Utanglah. Ambil yang jatah untuk lampu jalan ini. Halo Cik Mat, ini Khaidir menyarankan agar dirimu itu jangan bayar lampu jalan dulu Cik Mat. Kamu bayar gaji guru dulu deh. Enggak, aku sampein lah, kan aku sampein. Kalau ada Cik Mat pasti dengar lah. Kalau dia nggak dengar ya pembisiknya dengar lah, kira-kira kan gitu kan. Ada nggak pembisiknya masuk? Oke, lanjut Bung Khaidir. Pertanyaan kemudian Bung Khaidir, ini kan guru ini kalau PNS is oke lah, PNS punya sertifikasi. Kalau Bung Khaidir itu gajinya kan 3 kali ya? Oh, kalau saya beda lah. Nah, sertifikasi, gaji pokok, tambah tunjangan daerah terpencil, terdepan, terluar, terjajah, itu kan? Ya, betul. Nah, sekali. Yang menjadi masalah itu kan ada guru bakti, gajinya berapa? 700.000 kan? Guru bakti apa tuh? Guru honor murni. Honor murni 700.000 kan ya? 700.000 aja udah di bawah UMR kan? Terus pertanyaan, kita pakai gaya dinas deh. Saya pakai gaya dinas deh nanyanya. Ya. Udah tahu uangnya nggak cukup, kan gitu? 700.000 sebulan. Itu belum yang kita bicara lillahi ta'ala tuh. Kenapa masih mau jadi guru? Nah, ini ecek-eceknya saya menirukan dinas lah. Apa jawaban Bung Khaidir itu? Sebenarnya itu sangat sulit dijawab karena itu tergantung dari person masing-masing
pribadi yang hari ini mereka menjadi guru di apa ya dengan gaji yang di bawah Pas-pasan. UMR lah. Iya, betul. Kalau 700.000 itu kalau dia ngajar Nah, itu Ngajar. 300, berapa? 300. 300 lah honor murni. Nah, 300.000 itu kan 2 kali bensin habis. Yalah. Ini kan kadang-kadang kita lihat seperti ini, Bung Dimas. Kadang-kadang kita sudah kuliah itu menjadi sebuah beban moral. Oke. Artinya Sudah kuliah sarjana itu, masa nggak ada kerja? Kira-kira gitu kayaknya. alah, ada kadang-kadang sudah sudah kena sepatu, baju PDH-nya itu kan sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Dan Iya. saya rasa tidak itu juga tidak seperti itu juga. Kita lihat sekarang itu persoalan di dunia pendidikan itu pemetaan dan pemerataan guru itu belum ada. Belum ada. Maksudnya belum maksimal. Oke. Seperti itu. Maka ruang-ruang untuk dibutuhkannya guru honor itu sangat terbuka. Oke, Seperti ringkasnya itu. begini Bung Khaidir. Ringkasnya. Kalau soal kesejahteraan itu kan para elit politik kita ini kan sering bilang nih, guru garda terdepan mencerdaskan bangsa, guru pekerjaan mulia, dan lain-lain lah kan. Tapi itu jelang pilkada. Nah, pesan dirimu ini yang mewakili guru, apa untuk ini? Oh, tadi sempat putus Bung Dimas. Oh ya, itu kan jargon-jargonnya elit politik kan sering kali tuh tentang guru kan. Ada bilangnya guru pekerjaan mulia lah, guru garda terdepan peradaban, guru pokoknya yang mulia-mulia semua lah, ya kan? Makin dekat pilkada makin banyak kalimat mulia tuh kan. Ya. Nah, prakteknya kan tidak begitu. Guru honorer utamanya dan bakti lillahi ta'ala itu, teman-teman di Indonesia yang ikut nonton ini, di Aceh itu ada istilah guru bakti lillahi ta'ala. Bakti lillahi ta'ala itu tidak ada gaji dia. Dia hanya diberi seleri lah seikhlasnya oleh kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya baik. Kalau kepala sekolahnya dalam tanda petik. Seperti Bung Dimas. Enggak, saya orang baik, Pak. Kalau kepala sekolahnya nauzubillah itu kan bisa jadi apes juga hidupnya. Nah, pesan Bung Khaidir ini apa sebenarnya untuk para elit ini? Utamanya DPR dengan